Oke guys, bersama Q8 Channel sekarang kita akan membahas hal yang berbeda bersama kakek Moyo ya. Kakek Moyo kita ini mempunyai pengalaman yang sangat unik sekali, yaitu pernah jatuh dari pohon setinggi berapa kak kakek Moyo? Ada 25 meter. Tadi kakek Moyo cerita sampai 3 kali jatuh dari pohon ya. Bisa diceritakan gimana pengalamannya, gimana rasanya ketika jatuh dari pohon tuh guys, sangat tinggi sekali. Bayangkan kita memanjat sampai 25 meter itu sungguh luar biasa dan jatuh, dan akhirnya atas restu sang pencipta kakek Moyo bisa selamat, yaitu uniknya. Tetap kalau memang tidak takdir mungkin aja tidak akan terjadi apa-apa ya kakek Moyo ya. Gimana rasanya kakek Moyo? Aduh, pada waktu itu rasanya seperti apa namanya itu, terbang ya, terbang ya itu ya. Oke, bayangkan kita pernah jatuh, misalnya, mudah-mudahan tidak ada pengalaman seperti itu ya guys ya. Jatuh dari tinggi 25 meter itu sungguh luar biasa, dan sampai 3 kali ya kayak Moyo ya. Ya sudah 3 kali. Yang pertama di mana kira-kira? Yang pertama di Banjar Lecung. Itu pada waktu memetik buah mangga gitu, masih kurang lebih 3 biji gitu. Saya ingin habis supaya jangan sampai masih ada ketinggalan gitu. Sudah agak gitu dikit, akhirnya tangkai mangga itu patah ya. Terus setelah itu tidak saya rasakan, tahu-tahu sudah di bawah gitu. Di bawah? Ya, di bawah pohon mangga. Baru dilihat pohon mangga akarnya yang kena saya jatuh itu, tahu-tahu berkupas gitu. Kira-kira apa yang terjadi waktu itu? Apa ada hal-hal yang bersifat gaib misalnya, atau penampakan atau gimana? Kan aneh soalnya sampai 3 kali jatuh gitu. Nah, ada rasa ada enak itu, karena itu pohon mangga tuh di muka rumah, itu di muka rumah ada rumah, di samping rumah itu ada apa namanya itu, tempat penyimpanan gabah itu, lebak istilah. Lebak. Apa ada tempat suci atau gimana di sana? Ya ada sana, ada kalau istilah Balinya tugu ya. Tugu dekat pohon itu ya berarti ya. Ya, samping. Mungkin pesan untuk kita semua guys, kalau kita menebang pohon seperti itu seharusnya matur nuwun dulu pada penunggu daripada pohon tersebut, atau mungkin kita sembahyang kepada Tuhan dulu ya. Mungkin udah, atau mungkin memang kesalahan daripada kita sendiri, mungkin kurang hati-hati atau seperti itu, mungkin harus kita tingkatkan lagi sebelum memanjat pohon. Kalau yang kedua itu kira-kira gimana? Yang kedua tuh di Desa Keramitan, Banjar Belumbang tuh, di sebelah utara SD. Sana ada, ya, sana ada juga pohon mangga saya naiki gitu. Pohon mangga juga? Ya, itu tingginya wah luar biasa. Kalau pohon mangga yang kedua itu berapa tingginya? Kalau nggak salah 25 meter. Rata-rata ya 25 ya, meter ya. Berarti pas jatuh itu apa pingsan atau gimana? Enggak. Ingat sama sekali? Ingat gitu? sama sekali. Tapi jatuhnya itu cepat ya karena gerakan apa namanya, teori gravitasi bumi itu mungkin ya guys, yang menyebabkan kalau kita jatuh itu dari atas sampai ke bawah itu sangat cepat ya. Dan mungkin ada tips-tips tersendiri ketika kita dalam keadaan seperti itu. Maksudnya? Kiat-kiat refleks daripada otak kita atau gerakan kita biar kita lebih selamat
Dan siapapun tidak menginginkan hal seperti itu. Ya ada rasa. Ya. Ada rasa. Tapi wah gimana saya nanti sampai di bawah itu rasanya. Tapi tahu-tahu sekejap mata tuh. Dalam sekilas itu. Ya. Oh gitu. Cedera yang dialami kira-kira apa? Apanya? Cedera misalnya apa namanya ada keseleo ada waktu itu. Enggak. Oh, ya. Oke, itu Selamat. anehnya. Padahal yang punya rumah tuh dia yang enggak merasakan dirinya sampai enggak ingat Artinya melihat seperti apa namanya? Seperti trauma kayak gitu dah. ya melihat saya Trauma jatuh. jatuh itu ya. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya, tidak punya pengalaman seperti itu seperti kakek moyo. Tapi itu merupakan musibah ya untuk kita bersama agar tetap hati-hati. Tapi kakek moyo ini memang sering mengalami apa namanya kejadian yang di luar nalar, istilahnya kejadian metafisika. Dan kebetulan nantinya kita akan ngeblog mengenai gimana caranya kita bisa melihat jin. Nah kebetulan kakek moyo ini sering berkomunikasi dengan alam-alam gaib ya, alam-alam gaib. Mungkin itu yang sedikit membantu ya, Mungkin itu membantu mungkin keselamatannya atas izin Tuhan juga yang menyebabkan kakek moyo bisa selamat ketika jatuh dari dari ketinggian ya. Kira-kira nanti kita akan ngeblog masalah gimana caranya kita akan bisa melihat penampakan daripada jin. Jin itu sebenarnya ada ya kakek ya? Ada ya. Dan ada metode-metode tersendiri yang akan kita bahas nantinya mengenai gimana caranya agar kita bisa melihat sosok jin. Bahwa sosok jin itu menurut kakek moyo ada ya kakek moyo ya. Gimana bisa diceritakan? Tapi kalau memang ingin melihat supaya sampai kita lihat Ya. itu ada sesajennya. Kalau tepat sesajennya itu sesuai dengan kebutuhan sesajen itu bisa dilihat, tapi tidak sebegitu lama, kurang lebih 5 menit bisa dilihat dengan mata kasar. Oke, menurut kakek moyo loh guys, itu bisa kita lihat dan ada sesajen khususnya. Ada sesajen khusus dan kurang lebih durasi kita bisa melihat penampakan daripada makhluk jin itu kira-kira 5 menit ya kakek ya. 5 menit agar kita bisa melihatnya. Dan sekarang kembali, apakah kita siap nantinya pada saat session berikutnya untuk ke sana ya. Tentunya dipandu sama kakek moyo nanti ya. Yang jelas malam ya. Terus gimana kelihatan kayak pas pertama sesajennya itu kan ada contohnya seperti apa sesajennya itu? Ya kalau udah tepat sesajennya itu, kalau dia dipanggil tuh datang ya. Datang ya. Nah, berapa orang dipanggil itu pasti datang. Seperti apa kelihatan? Kita juga kurang mengerti dan belum pernah melihat gitu guys. Kira-kira seperti apa? Kelihatan seperti orang terbang di embun. Kalau biasanya orang terbang di embun Ya. kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Tapi sesuai dengan waktunya 15 menit saya bilang tadi itu semua nanti dilihat kasarnya gitu. Seperti terbang itu dia. Ya, Terbang, tapi kalau malam kelihatan. dia tuh keputih-putihan kelihatan. Berarti bercahaya dia gitu. Bercahaya dia bersinar. Apa cahayanya itu seperti balon, seperti balon. Apa seperti obor? Seperti embun diterangi oleh kapal udara baru datang, itu kan ada embun disinari oleh kapal udara. Itulah Maksudnya gini, awan gitu, ya, awan. seperti Awan. benda di awan itulah kelihatannya dulu baru dia ingin lihat gitu. Oke loh guys, Baru datang. sebenarnya kelihatannya itu bisa kita bayangkan bahwa kelihatan seperti awan, seperti kita melihat awan di angkasa, berarti tubuhnya seperti itu ya. Ya, Ada rambut seperti kita. ada Gimana? ada
seperti rambutnya kelihatannya keputih-putihan, kalau bilang putih ya enggak, agak kemerah-merahan, apa namanya, seperti pink gitu Oh, kelihatannya. pink, oke, warnanya pink, berarti jinnya gaul ya, atau memang seperti itu. Terus gimana Kak Moyo? Wajahnya memang kayak manusia ya? Hampir kayak manusia, tapi Hmm. hidungnya tidaklah beradu, apa namanya itu, hidungnya Isi gini, berisi hidung apa ini? hidungnya, bukan mata, bukan. Tidak mancung gitu? Hidungnya tidak mancung. Oh gitu. Berarti ada jenis-jenisnya tersendiri gitu? Ada. Oke lah guys, berarti bukan kita saja hidup di dunia ini, melainkan kalau di dimensi yang lainnya itu ada makhluk yang halus, makanya dibilang makhluk halus. Itu memang nyata loh guys. Mungkin memang sudah dari dulu sampai sekarang kita berdampingan hidupnya, cuma gimana caranya kita saling menghormati satu sama lain gitu kayak Moyo ya. Istilahnya kita jangan sampai di suatu tempat itu, jangan sampai kita apa namanya, menantang atau apapun itu jenisnya. Yang penting kita saling menghormati, saling mengerti. Berarti makhluk itu bisa mengerti kita juga. Ya, kalau dia tuh anunya bagus sekali. Kalau dia itu sifatnya pembantu, kalau memang benar caranya dia ajak berkonsultasi, berkomunikasi, bagus dia. Ya. Di musim ada orang kerja upacara gitu, kalau bagus caranya dia tuh bagus, dia tuh mengerti benarnya banget, Apa namanya? memantau pekerjaan orang Pas upacara. umat tuh ya, pas sudah umat. Kalau memang tepat sesajennya sesuai dengan kehendaknya dia. Oh, berarti gitu loh guys. Berarti di dunia dimensi lain itu juga sama seperti kita. Ada yang bersifat jahat gitu Kak. Ya, Ada yang bersifat baik juga. Itu tergantung daripada jenis dan tergantung kita bersikap. Nanti ke depan nantikan video kita ngevlog keberadaan jin ya Kak Moyo ya. ya. Nanti setelah Kak Moyo betul-betul Sehat. kondisinya fit, karena kemarin ini sempat jatuh dari apa namanya, dari pohon setinggi 25 meter ya, sungguh luar biasa sekali, dan itu merupakan suatu keanehan sampai bisa selamat. Sudah barang tentu juga seizin daripada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau tidak seperti itu mungkin kita manusia biasa, mungkin tidak berarti bagi beliau yang seperti sambutan. Oke, sekian dulu. Nanti kita akan ngevlog mengenai keberadaan jin, dan kita akan mau melihat, kita rekam pakai kamera nantinya pada saat waktu yang pas ya Pak Kakek Moyo ya. Jangan lupa like, subscribe-nya bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan kita tetap berkarya bisa menghibur kalian bersama dan bermanfaat. Oke, terima kasih.